Ustaz. Mau nanya tentang masalah kesehatan. Kalau pasangan suami istri kan yang baru nikah pengennya langsung punya omongan. Tapi setelah lama dia sampai mencoba gitu kan. Iya. Itu belum dapat juga keturunan dari Allah. Betul. Kalau dari sisi medis sih memang ada, Pak. Ada, betul. Untuk bayi tabung itu dari sisi medis untuk itu. Nah, kalau secara itu kan mahal biayanya, Pak. Iya, betul. Kalau dari sisi Klasik ya, kedokteran klasik lah istilahnya ya. Betul, kalau dari sisi medis dengan cara inseminasi buatan tabung ya, itu selain mahal juga diperbincangkan oleh para ulama, nggak diperbolehkan oleh para ulama. Kalau dari sisi klasik, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, setelah melalui kita kajian keliling, keliling kajian, baik kajian online, offline, kemudian kita bukukan pengalaman kajian kita, ya, alhamdulillah dengan izin Allah, secara langsung nggak langsung, kadang ada yang ngasih laporan. Kadang ada yang konsultasi langsung, ya kami hanya sampaikan sepengetahuan kami. Alhamdulillah, Dokter Ngurah Rai ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang 5 tahun nggak punya anak, 7 tahun nggak punya anak. Kami hanya meresepkan 2 hal aja. 1, pola makan diperbaikin. Pola makan diperbaiki. Ya, karena intinya hormon kacau, FSH, testosteron, progesteron, ya gitu-gituan lah ya. Kemudian ada rahim terlalu tipis sehingga potensi keguguran. Ada rahim terlalu tebal sehingga nggak cocok rahim itu untuk proses kehamilan. Ada yang endometriosis. Ada yang dysmenorrhea, nyeri ketika head. Ada yang subhanallah head nggak teratur. Ada yang subhanallah juga alhasil kasus masalah kewanitaan, juga masalah kesuburan laki-laki, kembalinya kepada hormon yang sebagaimana antum pelajari ya. Ada dikenal dengan pituitary, master of gland, ini yang ngendaliin. Makanya dikenal ini otak 1, perut otak 2. Perut kita ini otak 2. Dan hormon nih kacau, yang dia mengendalikan hormon kesuburan nih, ternyata yang ngacaukan ya makanan kita. Ya, makanan ya, kesehatan yang kacau karena makanan, obatnya kembali ke makanan. Termasuk apa? Disease because overeating, obatnya apa? Fasting. Ya, ada penyakit karena kelebihan makanan, ya obatnya ya puasa. Jika ada masalah kekacauan, kesuburan karena kekacauan hormon, maka obatnya ya cari sebab kacaunya hormon itu makanan. Perbaiki pola makan. Itu 1. Kedua, kita gunakan herbal-herbal untuk mensupport kesuburan. Ya, contoh misalkan serbuk kurma, ya kita pakai dan semisalnya lah. Alhamdulillah dengan izin Allah, di antara teman-teman yang langsung ngechat, alhamdulillah Ustadz, setelah 2 bulan kami disiplin melakukan cara pola makan ini dan konsumsi ini, istri hamil 40 hari. 3 bulan lalu chatting lagi ada teman-teman, Masya Allah, alhamdulillah anak kami sudah lahir. Alhamdulillah, dengan izin Allah tentunya ya. Jadi apa? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kalau apa? Kalau tahu caranya. Pola makan nih Masya Allah ajib. Ya, makanya rahasia pola makan panas dingin, ternyata di antara efeknya menormalkan hormon kita. Tubuh yang kurus jadi ideal, tubuh yang gemuk turun ke ideal. Termasuk hormon yang kacau, yang hormon misalkan FSH terlalu tinggi, yang bikin ovum bermasalah, diturunkan jadi normal. Sebaliknya ada yang rendah, dinaikkan jadi normal. Itu hikmahnya diantaranya pola makan ini, menormalkan nih. Dan subhanallah termasuk kesuburan, lakinya atau wanitanya, ajib. Itu aja simpel sih. Ya, ini sebab yang termasuk sebab terbesar. Sebab terbesar dari luar itu pola makan. Sebab dia mandul, nggak subur, pola makan. Sebab dia dengan izin Allah dijadikan kesembuhan, pola makan, dirubah. Sebab dari dalam, kejiwaan. Dia kalau semakin stres dengan kondisi dia, kalau lama nggak punya anak, ngeluh terus, percumalah stres, banyak doa sama Allah. Ya, banyak berharap sama Allah, banyak infak, banyak sedekah, ya. Itu juga banyak istighfar, juga menambah kesuburan. Pola makan ini juga diperbaikin. Insya Allah itu dok ya. Kalau orang paham konsep yang sering kami sampaikan dari konsep panas dingin, Allah ajib dah pokoknya. Ya, di antaranya itu banyak yang sukses. Kalau selain dari pola makan, terus dengan manajemen stres,
itu kan ada dari sisi medis tuh, dari struktur anatomi dari si rahim wanitanya. Rahim itu wanita. apa bisa dengan cara pola makan juga Pak Ustadz, apa gimana? Olahraga apa gimana? Nah, kalau dari rahim, kalau kita lihat dari tebel tipisnya rahim, ternyata kembali ke hormon juga. Hormon juga. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, jadi ya sperma itu ya untuk ketemu dengan ovum itu butuh jihad fisabilillah. Masya Allah. Oh iya, butuh perjuangan. Ya, sekali sperma keluar 300 sampai 360 juta sperma. Itu pun berjuang untuk mencapai apa? Ovum. Mencapai tuba falopi ketemu ovum, butuh perjuangan. Pertama masuk apa? Masuk liang alat vitalnya wanita. Katakan liang vagina, karamakumullah. Liang vaginanya, di liang vagina sperma ini berjuang. Kalau banyak lendir, dia harus menembus lendir, gitu kan? Makanya kalau sudah punya 2 ekor spermanya nggak sehat nih, nggak kenceng kan? Makanya butuh perjuangan. Belum lagi di liang vagina, akramakumullah, sifatnya asam. Sifat asam karena apa? Karena si wanita ini konsumsi makanan panas, ketemu panas berlebihan, sampai berdampak kepada keasaman pada alat vital. Coba bayangin. Kalau terlalu asam, spermanya apa? Mati dah. Keasaman, keracunan asam. Kesian kan? Nah, makanya belum lagi nembus dari dari lubang rahim nih sampai tuba falopi butuh jarak 18 cm. Renang nih. Jihad terus nih, ya. Masuk tuba falopi, ya. Untuk ke tuba falopi ketemu dengan ovum, ya. Ketika masuk satu sperma tembus, baru Allah jadikan ovum nih terbungkus, ya. Iya, betul. Betul-betul yang sperma yang sisa ratusan juta ini nggak bisa masuk. Coba perjuangan betul. Ketika sudah terjadi pembuahan, Allah jadikan lagi dengan keagungannya, ya. Dengan keagungan Allah, dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami telah ciptakan manusia dengan dalam bentuk apa? Sesempurna-sempurna anatomi dan fisiologi. Setelah ketemu proses pembuahan, ovulasi, di ovarium ternyata ada apa? Corpus luteum. Coba. Hormon inilah yang mengatur tebal tipisnya rahim. Coba bayangin. Kalau sudah terjadi pembuahan, corpus luteum melalui pituitari mengeluarkan apa? Ini dari apa? Progesteron dan lain sebagainya untuk bikin apa? Dinding rahim tebal tipis. Ketika corpus luteum bermasalah, dinding rahim tipis, keguguran. Ketika posisi rahim nggak benar karena ada dinding rahim terlalu tebal bagian lainnya, ya tingkah lakunya hormon lagi, kembali lagi pola makan. Makanya dalam bukunya orang Cina, Huang Dinejing, ini sudah 2500 sebelum Masehi sudah dibukukan. Perbincangan antara Kaisar Kuning Cina sama dokternya. Dicatat. Intinya apa? Semua penyakit yang sulit diobati kembalinya ke makanan. Coba. Sampai perkara kesuburan kembalinya ke makanan. Makanya Allah berfirman, "Fal yanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaknya melihat makanan yang akan dia makan. Makanan yang dia makan bikin termasuk makanan halal atau haram. Makanan yang dia makan itu makanan bikin penyakit atau bikin sehat. Kita harus lihat. Nggak sembarangan, dalam ayat-ayat ternyata ada rahasia-rahasia kesehatan juga ternyata. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu, Dok, ya.